Kalau misalkan ibu mengaku-ngaku sebagai atau mengatasnamakan KPAI, itu salah dong. Kan ibu bukan di komisioner KPAI lagi sekarang. Oke? Jadi tolonglah melihat, bercermin diri, jangan menjadi power syndrome. Ya, karena punya kekuatan, punya kekuasaan sebelumnya, akhirnya masih melekat di dalam diri dia. Tuh, coba cek di YouTube-nya, masih lo pakai komisioner. Bener juga sih. Lucu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di Aji Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang Dr. Lita Gading yang mengomentari Ibu Retno Listiarti. Sebagaimana diketahui bahwa Ibu Retno Listiarti ini sangat vokal mengkritisi kebijakan Kang Deddy Mulyadi berkaitan dengan pendidikan militer bagi anak-anak yang bermasalah. Ibu Retno ini sering tampil di media-media dengan masih menyematkan sebagai komisioner KPAI. Padahal beliau adalah mantan komisioner KPAI atau menjabat komisioner KPAI pada tahun 2017 sampai 2022. Artinya beliau sudah 3 tahun tidak menjabat sebagai komisioner KPAI. Tetapi ketika beliau tampil di media, beliau masih menggunakan sebagai komisioner KPAI. Nah, inilah yang dikritik oleh Dr. Lita Gading. Nah, untuk lebih lengkapnya bagaimana statement atau komentar Dr. Lita Gading terhadap Ibu Retno, maka kita saksikan pada video berikut ini. Guys, ini ada info terbaru nih. Ternyata Ibu Retno yang ngomongnya nih, ngakunya komisioneris KPAI, ternyata itu mantan 3 tahun yang lalu, guys. Tapi masih ngaku-ngaku ya. Zaman sekarang ini lagi musim ya, seorang ngaku-ngaku. Ada ngaku-ngaku dokter, ada ngaku-ngaku psikolog, ada ngaku-ngaku juga ini komisioner KPAI, padahal mantan. Nanti dibilang julid lagi. Tapi ini fakta, guys. Ya, coba kalian dengarkan ini. Ini fakta dan mudah-mudahan ini sebagai referensi kalian untuk berkomentar supaya tidak asal mangap. Oke? Bu, jangan terlalu speak up kalau kita tidak punya modal kekuatan. Artinya kekuatan kita itu sebetulnya peluru untuk kita menggas kasus-kasus yang ada di permukaan kita gitu loh. Ya, kita vokal. Artinya kita tuh harus punya bekal dulu, latar belakang kita itu bagaimana. Misalkan dari pendidikan kah, dari intelektualnya kah, dari cara berpikirnya kah, atau memang dari semua kelengkapan ijazah yang baik dan benar gitu. Misalkan nih, ini misalkan contoh. Jadi kalau misalkan ibu mengaku-ngaku sebagai atau mengatasnamakan KPAI, itu salah dong. Kan ibu bukan di komisioner KPAI lagi sekarang. Oke? Jadi tolonglah melihat, bercermin diri, jangan menjadi power syndrome. Ya, karena punya kekuatan, punya kekuasaan sebelumnya, akhirnya masih melekat di dalam diri dia. Tuh, coba cek di YouTube-nya, masih lo pakai komisioner. Bener juga sih. Lucu ya. Udah deh, pokoknya ingat Bu, kalau kita mau speak up ke media maupun kemanapun, kita harus punya bekal dulu. Seperti saya misalkan, saya sudah punya STR, saya sudah punya izin praktek psikologinya, saya juga lulusan S3 terpercaya, dan saya pun juga terakreditasi luar negeri, dan saya pun juga banyak sekali hal-hal yang bisa kalian cari, dan memang itu fakta dan real. Nah, baru kita bisa speak up. Itu kantongnya kita, itu modalnya kita untuk bisa speak up. Karena apa? Kita bukan abal-abal gitu loh. Oke? Jadi yuk, yang menilai itu adalah masyarakat. Bagaimanapun masyarakat menilai, tapi harus kita punya bekal latar belakang pendidikan yang mumpuni dan punya kekuatan secara finansial mungkin, atau punya kekuatan secara background pekerjaan kita yang mumpuni. Ya, salam Lita Gading. Dari video ini kita bisa menganalisa beberapa hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan pernyataan Dr. Lita Gading bahwa di zaman sekarang ini banyak orang yang ngaku-ngaku. Di antaranya adalah seperti yang dilakukan oleh Ibu Retno Listiarti yang masih mengaku-ngaku sebagai komisioner KPAI. Padahal Ibu Retno ini sudah tidak menjabat selama 3 tahun yang lalu. Jadi menjabatnya itu 3 tahun yang lalu, yakni 2017-2022.
maka Ibu Retno ini tidak diperkenankan kembali untuk mempergunakan gelar sebagai komisioner KPAI tanpa embel-embel yang lain. Maka seandainya Ibu Retno ini menggunakan mungkin komisioner KPAI 2017-2022 yang merupakan catatan sebagai narasumber, mungkin itu masih diperkenankan atau masih dibolehkan. Tetapi kalau misalnya setiap wawancara, setiap dia diundang di media, atau setiap beliau menyatakan statementnya, kemudian dia menyatakan masih sebagai komisioner KPAI tanpa ada embel-embel bahwa beliau pernah menjabat di tahun 2017-2022, maka ini menjadi masalah. Nah, ini yang disoroti oleh Dr. Lita Gading. Nah, beliau menyatakan bahwa dirinya saja berani speak up, berani berbicara tentang berbagai macam hal karena beliau sudah memiliki modal. Secara beliau sudah mengambil pendidikan S3, sudah tamat S3, doktoralnya sudah tamat di perguruan tinggi yang cukup ternama. Bahkan beliau pun adalah seorang dokter psikolog yang jelas sudah memiliki izin-izin praktek, izin-izin membuka layanan kepada masyarakatnya. Nah, ini yang digambarkan kepada Ibu Retno sebagai sebuah kritikan, bahwa kalau berbicara itu ya harus apa adanya, jangan ngaku-ngaku. Nah, ini yang disampaikan. Kenapa? Karena apa yang dimiliki, yang merupakan latar belakang kehidupannya, pendidikannya, ataupun hal-hal yang pernah ditempuh dan dilakukannya, itu adalah merupakan modal, sehingga seseorang itu bisa berbicara sesuai dengan kapasitasnya. Seorang bisa berbicara sesuai dengan bahwa dia ini adalah orang-orang yang memang memiliki kapasitas untuk berbicara. Karena memang zaman sekarang ini kita ketahui bahwa banyak orang-orang berbicara padahal dia tidak memiliki kapasitas untuk berbicara. Kadang-kadang dia berbicara tentang politik padahal dia tidak pernah ngerti tentang ilmu politik. Dia berbicara di media tentang masalah hukum tapi dia tidak pernah mengambil ilmu tentang hukum atau kuliah di hukum, di bidang hukum. Nah, ini kadang-kadang orang memang harus berbicara sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Artinya ada kredibilitas. Kredibel nggak dia di bidang itu? Pakarnya kah dia di bidang itu? Bidangnya kah orang itu berbicara tentang hal itu? Nah, itu yang disoroti oleh Dr. Lita Gading. Karena memang kalau orang berbicara kemudian tidak memiliki kemampuan, bukan orang yang memiliki kapasitas, orang ini memang tidak layak untuk dipercaya karena bukan kapasitasnya. Makanya kemudian kenapa kalau di pengadilan itu ketika menghadirkan saksi ahli, itu data-datanya harus benar-benar divalidasi. Artinya dari mulai latar belakang pendidikannya sebagai seorang ahli, seorang pakar, maka harus jelas kepakarannya. Tidak bisa orang ngaku-ngaku pakar tetapi kemudian dia hanya sekedar ngaku-ngaku saja. Biasanya dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian disoroti oleh Dr. Lita Gading. Karena memang zaman sekarang ini orang banyak yang aneh-aneh, orang yang bukan bidangnya bicara tentang hal-hal yang bukan bidangnya. Jadi ini yang tidak nyambung. Jadi kalau orang mau speak up, apalagi speak up di media, apalagi di media-media nasional, itu tentu harus dihadirkan orang-orang yang memang memiliki kapabilitas di bidangnya, orang-orang yang memang kapasitasnya. Ini kadang-kadang juga media juga kadang-kadang mengundang narasumber tanpa meneliti dulu, ya harusnya diteliti dulu apakah orang ini layak atau tidak, ya. Nah, ketika kita pun masyarakat, maka ketika kita melihat atau mendengarkan sebuah statement, maka kita lihat siapa yang mengeluarkan statement itu, siapa yang berkomentar tentang itu. Kalau misalnya orang yang berkomentarnya tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki kredibilitas di bidang itu, maka nggak usahlah kita hiraukan, ya. Jadi kita cari narasumber-narasumber, pembicara-pembicara yang memang memiliki kapasitas di dalamnya. Itu akan memunculkan pemahaman yang utuh, akan memunculkan pemahaman yang benar terhadap masalah itu. Nah, kebanyakan orang sekarang ini kan kadang-kadang kenapa kemudian timbul fitnah, timbul pemahaman-pemahaman yang salah, karena mereka mendapatkan sumber daripada tentang hal tersebut dari orang-orang yang tidak memiliki kapasitas, sehingga menjelaskannya tanpa memiliki dasar-dasar keilmuan yang cukup tentang hal itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
Jadi kita itu bertanyalah tentang segala permasalahan ini kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri. Ahla dzikri itu adalah orang-orang yang senantiasa belajar, mengingat, memahami, menelaah. Gitu. Artinya pada pakarnya. Bertanyalah pada orang memiliki kompeten di dalamnya. Ada kompeten di dalamnya. Ada pemahaman terhadap hal-hal yang dipertanyakan itu. Contohnya, kalau orang bertanya tentang masalah fikih, maka bertanyalah kepada ahli fikih. Jangan bertanya kepada ahli tasawuf, karena akan menjelaskannya tentu dari sisi tasawuf. Nah, ini yang sering keliru kita. Kita kadang-kadang meminta penjelasan tentang sesuatu masalah hukum, tetapi yang ditanya adalah ahli pertanian, maka ngaco kemana-mana, gitu ya. Jadi haruslah kita ketika bertanya itu kepada ahli zikri, jadi kepada ahlinya yang ahli di bidang itu, sehingga kemudian kita akan mendapatkan jawaban yang setidaknya jawaban itu mendekati kebenaran sesuai dengan pemahaman daripada orang yang menggeluti bidang itu. Nah, itu yang sering harus jadi pelajaran untuk kita. Jadi ketika kita bertanya atau ketika kita ingin mencari kejelasan tentang suatu perkara, maka carilah kejelasan itu kepada ahlinya. Jangan sekali-kali kita mencari kejelasan tentang masalah kepada orang yang bukan ahlinya, karena tentunya akan menjelaskannya tidak sesuai dengan keseharusannya. Nah, ini untuk pembelajaran kita. Ya, jadi kalau anda para netizen ingin mencari kejelasan tentang perkara apapun, maka silakan carilah kejelasan itu dari narasumber yang tepat, yakni para ahlinya, para pakar, atau dalam bahasa agama adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir, ahli di bidang kajian, ahli ilmunya, ahli yang memiliki kapasitas, ahli yang memiliki kompetensi di dalamnya ketika kita tidak mengetahui atau ingin mengetahui satu perkara. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Lita Gading ini pun menjadi pembelajaran untuk kita. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.